Ya baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di Kecamatan Wanokaka untuk memantau kondisi lahan persawahan masyarakat Wanokaka yang sudah ditanami padi yang saat ini mengalami kekeringan. Ya, kekeringan ini dipicu akibat kekurangan air yang disuplai untuk mengalir ke aliran persawahan yang ada di Kecamatan Wanokaka ini. Dan cukup banyak lahan persawahan hasil pantauan kami yang mengalami kekeringan. Dan seperti apa sebenarnya masalah utama yang berdampak pada kekeringan ini, saya sudah bergabung dengan tokoh-tokoh masyarakat dan juga kepala desa Baliloku yang memiliki wilayah layanan pemerintahan di wilayah persawahan petani di Wanokaka ini. Selamat siang Pak Kades. Selamat siang Pak Jerry. Ya. Bapak Desa, karena kita sudah memantau ya banyak sekali lahan masyarakat yang mengalami kekeringan dan berpotensi ini terjadi gagal panen. Ini sebenarnya apa penyebab kekeringan ini? Apakah sumber airnya yang lemah atau karena cuaca ekstrim atau seperti apa nih Bapak Desa? Kalau sumber airnya tidak lemah Pak Jerry, tapi apa yang sudah dikerjakan oleh Dinas Pengairan Provinsi Nusa Tenggara Timur itu debitnya sangat kecil sehingga hanya 20 dim, sehingga wilayah ini yang begini yang luas ini tidak sampai airnya karena debitnya sangat kecil dan dia kembali ke Lahidewa. Itu pipa yang pernah diganti di Lehogar itu. Begitu Pak Jerry. Jadi sebenarnya ini bukan karena kekurangan air, tetapi karena pada penyaluran air melalui irigasinya yang bermasalah ya? Ya betul sekali, itu penyaluran airnya debitnya sangat sedikit, dan ini harus membagi dua wilayah sayap kiri dan kanan, sehingga itu terjadi kekurangan seperti yang Pak Jerry lihat sekarang ini. Ya. Jadi karena masyarakat tidak mengalami kebagian air pada persawahan-persawahan yang mereka garap ini, sehingga dampaknya itu terjadi kekeringan terhadap lahan-lahan yang sudah ditanam padi, dan juga terpantau bahwa ada juga masyarakat yang tidak mengerjakan persawahannya di sini karena kekurangan air ya Bapak Desa. Ya betul, ini sehingga karena kekurangan debit, sehingga sawah yang sudah ditanami dan sudah diusahakan dengan begitu susah payah dari awal, dari 2 bulan kemarin, tapi akhirnya mereka harus mengalami gagal panen atau kekeringan seperti ini, yang harusnya debitnya bisa mampu untuk mengairi areal persawahan ini karena saluran irigasinya yang belum dikerjakan dengan baik. Itu karena kurang mampunya dari Dinas Pengairan Provinsi NTT yang membuat kondisi seperti ini. Dan seharusnya setiap tahun mereka sudah punya proyek pekerjaan, harusnya sudah bisa mampu untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi pada kenyataannya seperti ini yang sudah Pak Jerry lihat sendiri kondisi ini. Ya baik Bapak Desa, informasi yang kami dengar bahwa kemarin itu beberapa waktu yang lalu itu ada perbaikan irigasi di wilayah sini. Apakah perbaikan itu tidak menyelesaikan persoalan yang dimana pada siaran kita sebelumnya itu terjadi kita sudah menghimpun beberapa informasi termasuk patahan daripada irigasi itu sendiri, dan kemudian di harapan masyarakat pada waktu itu bahwa ada peningkatan kapasitas daripada irigasi itu untuk bisa penyaluran airnya lebih bagus. Apakah itu sudah dilakukan atau sudah diselesaikan melalui pekerjaan irigasi kemarin oleh bagian atau bidang perairan PUPR provinsi? Mereka mengerjakan di luar, tidak pada porsinya yang harusnya diselesaikan. Harusnya mereka menyelesaikan dulu dari Lehogar ini, pipa itu, kemudian baru ke wilayah bagian hilirnya. Nah ini dikerjakan bagian hilir sekarang, tapi sumber air yang datang ke dalam saluran irigasi
tidak mencukupi karena persoalan dari pipa tersebut yang tidak mencukupi sesuai kapasitas debit dari saluran irigasi yang ada. Itu persoalannya. Ya baik Bapak Desa, terima kasih ya. Jadi saudara pendengar, ternyata persoalan di sini adalah bagaimana kita melihat tadi bahwa ada sesuai dengan penjelasan kepala desa. Ternyata persoalan itu ada pada persoalan irigasinya, di mana pengairannya itu yang kurang memadai karena terjadi patahan sebelumnya. Lalu kemudian saat ini pemerintah telah membantu menyambungkan penyaluran air itu melalui pipa 20 dim. Namun hal ini masih menjadi persoalan bagi masyarakat karena persawahan di sini itu ribuan hektar, sehingga kemudian kapasitas pipa 20 dim itu tidak mampu untuk mengairi sawah-sawah yang milik masyarakat di wilayah ini. Dan saat ini tempat saya bicara saudara, kita bisa melihat di samping saya, di belakang saya ini padi yang mengalami kemerahan hampir menuju pada kematian ya, atau gagal produksi akibat kekurangan air. Sesuai dengan harapan masyarakat setempat bahwa pemerintah provinsi yang saat ini memiliki leading sektor untuk pembuatan dan peningkatan irigasi ini dapat melihat persoalan ini sehingga dapat terselesaikan dan teratasi, sehingga kedepannya pengembangan dan pengelolaan persawahan milik masyarakat ini dapat diselesaikan dan dapat dikembangkan dan ditingkatkan. Baik saudara, lanjutan daripada liputan kita tadi, kita sekarang ini sudah jumpai masyarakat pemilik sawah di Kecamatan Lonokaka ini yang mengalami dampak kekeringan. Dan di belakang saya ini terlihat sawah-sawah yang masih mengalami kekurangan air. Bahkan menurut informasi yang kami peroleh bahwa pihak masyarakat ini harus bermalam di sini untuk menjaga atau mendapatkan kebagian air. Selamat sore Bapak. Halo Bapak. Halo. Ya. Selamat siang. Salam siang. Ya, dengan Bapak siapa? Bapak Anton Kurowono. Bapak Anton Kurowono. Bapak, apa masalahnya? Kenapa sawah-sawahnya Bapak Doro ini mengalami kekeringan di sini? Karena kurangkan air, dan dari selokan kan ini belum bersih juga kemakan air sampai di Lehogor situ pipanya kurang benar kan, pipanya tambah lagi baru bisa air lancar kok. Kata tuh ada situ begitu. Ya, jadi di sini karena pipanya kecil ya, sehingga kemudian air tidak sampai ke sawahnya Bapak. Iya, tidak sampai juga sih. Karena airnya pipanya kecil toh. Ya, ya begitu. Tambahnya kalau bisa mah tambahnya pipanya begitu aja supaya dibesar di sini baru masuk di sawah. Itu begitu. Kami tiap malam saja hampir kita berkelayu gara-gara ini air. Sampai di situ di Umupares itu selokan tidak bisa, akhirnya masih kali lagi sedikit baru air lanjut terus. Sampai di sini di Desa Hupumata di Pembagi situ lagi ada tato lagi situ tempat Pembagi lagi. Habis sampai di Kebunuh lagi di Lehogor situ pipanya kurang besar. Begitunya maka air ini kami kurang dapat bagian bawah. Kasihan bagian bawah di Kumis itu tidak dapat air memang, kan air kurang besar dari atas itu gitu Pak. Itu karena selokannya kecil atau bagaimana Bapak? Karena ingin kan selokan kan belum bersih, dan biar air besar itu di Lehogor yang tempat masalahnya air dia masih terbuang di semen situ toh, kayak air biar dia besar kan kecil dimasuk di terowongan situ begitu. Maka air kami bagian bawah tidak dapat air. Ini juga begini, bagian sini sudah tidak dapat air, begitu juga Bapak. Ya, gitu. Jadi Bapak Anton, apa harapan Bapak kepada pemerintah daerah dan pemerintah provinsi, baik pemerintah pusat, untuk kemudian masalah air di sini itu dapat teratasi untuk agar sawah-sawah masyarakat ini dapat dikelola dengan baik? Kalau bisa bantukan Bapak, kan ini selama ini air kecil lah padi mati. Kalau bisa bantu Bapak ini pipa yang di Lehogor supaya tambah lagi supaya dibesar itu air, begitulah Pak. Ya. Dan juga di Leken ini itu ada bisa air tipis mengalir terus masuk di desa ini Ketikulogo, tidak bisa bagian sini, tidak bisa itu air masuk karena itu di Leken ini situ ada poso di dalam. Ya, itu begitu makanya air kurang lancar. Memang kurang lancar sampai di sini Umpari lancar juga air, soalnya tempat masalahnya di Desa Hupumada yang selokan kurang bersih.
itu. Sebab itu hubung dulu kepala desa hukum adat supaya dikasih bersih itu. Selokan orang diminta air tetapi selokan tidak benar, tidak jelas itu. Karena air tinggal di situ. Habis itu air kan sudah sampai di situ di Lehogor, di situ lagi. Kan air tidak bisa lanjut kan pipanya 2 batang saja Pak. Begitu. Jadi kita harus ada juga ini irigasi yang rusak ya Bapak? Kalau irigasi yang rusak ada juga bagian bawah juga di kumis rusak juga begitu. Maka itu kami selokan juga rusak, maka itu air dilari di dalam begitu. Terus selokan ini bagian desa ini hukum ada rusak juga begitu. Pas di Lehogor sampai di sini di kumis airnya maka dia di dalam itu begitu saja. Baik, terima kasih Bapak atas informasinya. Dan saudara, kita sudah mendengarkan tadi bagaimana keluhan-keluhan dari masyarakat petani, dan saya juga akan konfirmasi lanjutan ini kepada petani muda kita yang sekarang ini sedang melakukan penjagaan air agar dapat mengalami kebahagiaan untuk persawahannya. Selamat sore Bapak. Ya, dengan Bapak siapa? Darius Donglau. Iya. Darius. Ya. Dari siapa? Darius Donglau. Bapak Darius terkait dengan kekurangan air nih Bapak, dan kita lihat bahwa ada sejumlah sawah yang padinya sudah mati akibat kekurangan air. Nah, Bapak Darius, katanya di sini tuh gara-gara irigasinya rusak, lalu kemudian tidak memadainya irigasi, penyaluran airnya tidak bagus, sehingga kemudian sawah-sawah ini tidak mengaliri air, betul ya Bapak? Iya betul Bapak. Apa masalahnya Bapak semestinya? Kurang jalan di atas selokannya. Selokannya kurang. Iya, ya. Iya. Jadi kurang air sampai ke sawah sini ya? Iya. Oh begitu ya. Jadi apa harapan Bapak kepada pemerintah ini ketika melihat tayangan ini? Bapak akan barangkali pemerintah bisa mengupayakan untuk masalah kekeringan sini dapat teratasi. Iya, tergantung Bapak saja atur yang baik. Tergantung Bapak. Iya. Baik. Terima kasih banyak. Iya. Ya, baik saudara pendengar, itu tadi bincang-bincang saya bersama dengan masyarakat pemilik sawah di Kecamatan Wonokaka ini yang terdampak kekeringan, dan mereka mengeluhkan terkait tentang kerusakan irigasi yang sekarang ini belum dapat dibenahi, sehingga kemudian sawah-sawah ini tidak dapat terairi dengan baik. Mereka mengeluhkan persoalan-persoalan ini sebagai persoalan krusial dari tahun ke tahun, sehingga harapan mereka kepada pemerintah daerah, baik itu kabupaten maupun provinsi dan pemerintah pusat, dapat melihat persoalan ini dan dapat teratasi ke depannya. Saat ini kami sedang berada pada letak areal sawah yang kemudian mengalami kekeringan, dan kita bisa melihat di belakang saya ini adalah sawah-sawah masyarakat Wonokaka yang tidak mendapatkan penyaluran air yang baik, sehingga kemudian ini berpotensi gagal panen akibat kekeringan yang berkepanjangan. Dan di belakang kita ini terlihat tanah-tanah yang begitu pecah, rusak, karena sudah berminggu-minggu tidak mengalami pengairan air, sehingga kemudian saudara ke depannya ini diperlukan untuk kemudian ada peningkatan pengembangan air di sini atau manajemen air yang bagus di sini. Dan seperti apa persoalan-persoalan ini, kita juga sudah ingin mengkonfirmasi lebih lanjut kepada Kepala Desa Baliloko. Selamat siang Bades. Ya, selamat siang Pak Jerry. Ya. Bades, ini kan sawah-sawah yang ada di Desa Baliloko nih, ya. Ini hampir begitu banyak sekali sawah-sawah yang kemudian itu mengalami kekeringan ini, Pak Desa. Sebenarnya harapannya bagaimana nih, Bapak Desa? Memang kami sangat berharap sekali pemerintah provinsi untuk cepat menangani persoalan ini, karena debit yang seharusnya dari Lahidewa itu dia banyak, tapi karena keterbatasan konstruksi bangun dari irigasi ini sehingga mengalami kekeringan seperti sekarang ini dilihat ini. Ini harusnya kami tidak buang percuma air itu dari Lahikaninu ke kali dan langsung ke laut, tapi dia bisa disalurkan dengan baik ke dalam saluran irigasi ini. Maka dengan sendirinya saya sudah pernah menyatakan untuk
bisa 3 kali apabila debit itu apabila dikerjakan konstruksi bangun dari saluran irigasi ini dengan baik. Ini yang persoalan sekarang ada di konstruksi bangun dari irigasi ini sendiri. Itu yang menyebabkan sehingga semua ini akhirnya masyarakat kami sudah 20 meter itu kami keruk di Lahikandino, dan ini sekarang lihat harusnya dia sudah bisa mengairi tapi belum terlaksana dengan baik, sehingga itu masyarakat petani yang bersusah payah dari awal mereka tanam hingga pada saat ini harusnya mereka panen dengan baik dan bisa memberi makan kepada keluarganya, sekarang sudah mengalami hal seperti ini yang pasti dengan sendirinya akan gagal panen, dan mereka juga untuk menyekolahkan anak-anak sudah terlantar karena tidak kondisi irigasi yang tidak baik ini. Itu yang masalah Pak Jerry. Baik, terima kasih Bapak Desa. Jadi persoalannya itu memang karena pendapatan masyarakat di sini itu bersumber pada lahan pertanian ya. Ya, Bapak Desa ya. Dan saudara, saya juga bergabung dengan salah satu tokoh muda masyarakat sini yang juga memantau masyarakat wilayah sini, memantau kondisi kerusakan daripada irigasi ini dan mengeluhkan terkait tentang kekurangan air di sini. Selamat sore Bapak, dengan Bapak siapa? Dengan Pak Hans. Iya, Bapak Hans. Ya. Pak Hans, kalau melihat kondisi kerusakan ini di mana terjadi ada kerusakan irigasi hingga pada pertanian ini sendiri, sekarang ini di sawah-sawah di belakang kita ini kan mengalami kekeringan yang begitu hebat nih. Ya. Kalau menurut pandangan Pak Hans sebagai putra wilayah sini, sebagai masyarakat wilayah sini dan juga masyarakat yang memiliki persawahan ya di wilayah sini ya. Ya. Apa persoalannya Pak? Persoalan pertama itu terkait dengan kondisi irigasi. Jadi saya kasih gambaran umum bahwa kami mempunyai bendungan itu namanya Lahikandino, ada sayap kiri dan ada sayap kanan. Semua penanganannya dari provinsi. Yang sekarang kita berdiri sekarang ini adalah itu dari bagian sayap kiri. Jadi satu persoalan untuk pembangunan irigasi itu seharusnya dari hulu ke hilir. Dan yang terjadi sekarang ini saya lihat ada pembangunannya mulai dari hilir. Padahal kita pembenahannya harusnya dari hulu, karena debit air yang datang dari bendungan itu hanya sampai di BWK 4. Itu yang besar. Sedangkan dari BWK 4 ke BWK 6 atau di desa Hupumada itu airnya kecil. Dia tidak bisa lagi mengalir secara normal karena belum ada pembenahan secara baik itu saluran. Karena daerah irigasi kita adalah daerah irigasi di lereng atau bukit perbukitan, sehingga pada musim hujan ada endapan lumpur yang masuk ke saluran. Terus yang kedua, untuk mengatasinya seharusnya pemerintah harus pembenahan dulu atau elevasi ulang dari BWK 4 itu sampai ke BWK 6 itu. Jadi harus di situ pembenahannya, lantainya harus dinaikkan 50, dengan bibirnya harus tambahnya 30 cm, sehingga itu bisa sampai ke tempat ini sekarang yang kita lihat ini, kondisi daerah sekarang ini. Baik Pak Hans, karena sekarang ini kan sudah dibentuk ini, sudah dibangun ini irigasi bagian bawah sini ini. Nah, ketika tidak dibangun ke sana, bagaimana dengan kondisi irigasi yang sekarang ini bisa menyambung ke arah hulunya dari hilirnya sudah dibangun nih. Nah, kalau ke ini bentuk irigasi di hulu itu sendiri seperti apa nih Pak? Irigasi di hulu sementara yang ada itu memang sudah dapat dialiri air. Sudah didapat dialiri air, tetapi belum maksimal karena bangunan yang kita mengharapkan sekarang yang dibangun ini, kalau tidak ada pembenahan dari atas, tidak mungkin sampai air di sini. Jadi saya anggap kalau tidak ada penanganan dengan baik, maka kita bangunin sama sia-sia. Nah, jadi menurut saya kita pembenahan dulu dari atas dengan dimensi yang ada sekarang bisa dipertahankan.
Tapi harapannya itu tadi pemerintah daerah atau provinsi benar-benar menanganinya dengan baik. Baik Pak Hans, kalau kita lihat ini kan ada sejumlah ruas irigasi di bagian arah hulu yang mengalami kerusakan hingga kemudian di sana itu disambungkan dengan pipa. Nah, pipa dengan 20 dim itu apakah memiliki kapasitas yang besar atau memadai untuk kemudian menyambungkan ke area irigasi yang begitu besarnya atau seperti apa nih Pak? Kalau dengan pipa ini kan tidak boleh karena dimensinya kecil, jadi tidak bisa air masuk dengan baik. Jadi caranya itu kita buat kayak kurang memadai. Jadi buatlah ini kayak jembatannya gitu. Jadi irigasi harus dibuat secara permanen yang baik. Ya talang gitu ya. Sehingga air itu bisa melewati itu dan bisa sampai pada sasaran ke petani. Baik Pak Hans, terakhir apa harapan Bapak kepada pemerintah daerah dan pemerintah provinsi, terutama kepada PUPR provinsi yang memiliki leading sektor untuk peningkatan dan perehapan daripada irigasi di Wanokaka ini seperti apa nih Pak? Ya, saya berharap bahwa salah satu lumbung pertanian untuk mendobrak ketahanan pangan Kabupaten Sumba Barat maupun NTT ini benar-benar harus ada perhatian pemerintah, penanganan irigasinya harus fokus sehingga benar-benar ini harapan masyarakat sehingga tidak terjadi lagi kekeringan dan areal persawahan bisa terair dengan baik. Jadi kami berharap sebagai masyarakat ya perhatian pemerintah provinsi terutama yang menangani irigasi harus ini fokus betul gitu. Ya, debit air kalau saat ini di bendungan di sana baru sebagian yang sudah endapan itu yang dikeruk, tapi kami berharap ke depannya itu harus dikeruk semuanya sehingga tampungan air itu besar dan bisa air tadi yang ini bisa mengalir ke sini ke sasaran itu bisa terpenuhi. Baik, terima kasih Pak Hans ya. Saudara pendengar, dari itulah tadi ya hasil investigasi kami terhadap kondisi kekeringan di Wanokaka, di mana tadi disampaikan bahwa ada persoalan pada perairannya. Bukan pada persoalannya itu tidak terletak dari sumber airnya, tetapi ada persoalan pada perairannya di mana mengalami kerusakan irigasi di hulu, sedangkan di hilirnya diperbaiki, namun di hulunya itu tidak mendapatkan perbaikan sehingga kemudian dianggap jika di hulu tidak diperbaiki maka mubasirlah irigasi di hilir karena tidak mendapatkan penyaluran dengan baik dengan kapasitas yang tidak memadai tadi, di mana ada menggunakan pipa 20 dim atau 20 dimensi ya, sehingga penyaluran air ke arah persawahan ini di ribuan hektar di belakang saya ini itu tidak bisa teraliri dengan baik dan akibatnya banyak padi di sawah masyarakat yang mengalami kematian. Ya baik, saudara dengar, saat ini kami sedang menelusuri persoalan irigasi ini dan sedang berada di pembagi sumber air ini yang bersumber dari bendungan Laikaninu dan menurut informasi dari masyarakat setempat bahwa kita sekarang ini berada di pembagi yang kelima, yang tepatnya berada di Desa Hupemada, Kampung Umapare. Ya, Kampung Umapare, Desa Hupemada. Dan semestinya seperti apa realnya pembagian penyaluran ini sehingga kemudian dapat menjangkau ribuan hektar yang berada di Desa Hupemada sebagian dan Desa Baliloku hingga ke desa-desa lain yang memiliki atau mengharapkan sumber air dari sini. Saya akan mengkonfirmasi ini kepada Bapak Desa Baliloku. Selamat sore Pak Desa. Selamat sore Pak Jerry. Ya. Setelah melihat kondisi pembagian di wilayah pembagian sini, pembagian sumber air dari air Laikaninu ke air di tempat pembagian ini, Bapak Desa, ini seperti apa? Menurut Bapak Desa ini bangunan irigasinya harus dilakukan seperti apa sehingga kemudian ribuan hektar sawah yang ada di desa wilayah Baliloku dan sekitarnya ini bisa terjangkau dari irigasi ini, Pak? Ya, ini kalau lihat bangunan irigasi pembagi di sini
ini luas, tapi setelah masuk ke sini sangat kecil. Ini akibatnya debit air yang begini baik, seharusnya dia bisa terbagi dengan baik di sini. Sehingga itu disamakan saja dia punya saluran ini. Tidak, akibatnya di sini terbuang percuma sudah ini. Ini kelola ini. Ya dia tidak ada manfaatnya ya. Memang ada beberapa yang di bagian bawah itu yang bisa mengambil air ini pakai mesin pompa. Jadi dia tidak lagi ke arah sawah lagi. Ini yang menyebabkan sehingga ribuan hektar yang ada di wilayah Desa Baliloko itu tidak terairi dengan baik. Ini akibatnya jalan ini air saja lebih banyak ke sini karena di sini rendah, di sini tinggi. Bagaimana dia bisa membagi air kalau di tempat pembagi saja harusnya dia lebih tinggi kalau pembagi ini. Ini di dua posisi ini harus tinggi sehingga airnya bisa jalan lancar ke sana. Sehingga juga kalau dia lancar ke sana, debit yang dari Bendung Laikanino itu dapat dinaikkan lagi dia punya volume dengan tangkapan air yang sangat luas. Setelah melihat konstruksi bangunan di tempat pembagian ini, Bapak Desa, ini harapannya seperti apa nih untuk kedepannya sehingga kemudian ini persoalan irigasi di Wonokaka ini yang sangat kompleks ini dapat menyelesaikan persoalan keperluan air untuk masyarakat yang sedang melakukan penggarapan sawah dan untuk kepentingan petani ke depannya nih. Nah, seharusnya kita wilayah Desa Baliloko juga merupakan lumbung pangan untuk Kabupaten Sumba Barat. Tapi dengan saluran irigasi yang air terbuang percuma ke lola ini ya tidak ada manfaat. Artinya pembangunan yang dibangun oleh dinas terkait yaitu PU Pengairan Provinsi belum melaksanakan tugas dan tanggung jawab dan pekerjaan sebagai ASN itu dengan baik karena mereka belum mendapatkan hal yang positif di wilayah ini. Mereka hanya membangun untuk mengeluarkan dana negara cuma-cuma sia-sia. Ini yang menyebabkan seperti ini. Sehingga harusnya kalau saluran irigasi yang di sini sama dengan saluran irigasi yang ke sana, saya rasa ini air tetap volumenya banyak sekali dan bisa tercapai. Harapan untuk 3 kali panen bisa tercapai. Begitu Pak Jerry. Baik, terima kasih Bapak Desa terkait tentang bagaimana harapannya untuk peningkatan ini. Nah, Pak Hans, ini kita lihat bahwa ini menurut informasi menurut Bapak Desa bahwa harus ada peningkatan ini dengan meningkatkan karena ini lebih tinggi dan tempat penyaluran air yang terima airnya untuk disalurkan ke bendungan lain itu lebih rendah. Nah, kalau kita melihat kenyataan ini sebenarnya ini berapa ketinggian yang harus ditambahkan sehingga dia dapat menyalurkan yang baik ke sana, Pak? Ya. Baik, terima kasih Pak Jerry. Jadi kami berharap bahwa sekarang kita berada di pembagian air di BWK 4. Dan ini yang kami berharap bahwa dari BWK 4 ini sampai ke BWK 7, kalau dipertahankan saluran yang ada sekarang, berarti kita harus penambahannya, lantainya itu harus naik 50 cm dari bendungan, dari pembagi ini. Dari 50 cm lantainya sampai ke BWK 7, sedangkan bibirnya kita tambah lagi minimal 30 cm, sehingga air yang kita harap tadi ini, volume air ini sebesar ini bisa terjangkau yang apa yang diharapkan dari Bapak Desa Baliloko. Jadi kami maunya ini pintu-pintu air ini dikasih naik kembali, dirubah kembali ini bangunan pintu air ini sehingga air tadi untuk dia bisa dorong sampai ke hilir itu harus pembenahannya dari sini. Jadi naikkan lantainya, rubah ini bangunan baginya,
dengan bibir saluran ditambah, maka harapan masyarakat dari Desa Bailoko itu bisa terjawab. Baik, makasih Pak Hans. Jadi memang saudara di sini itu ada persoalan ketika hasil pemantauan dilihat bahwa ada persoalan di tingkat pembagian di sini. Nah, di lokasi pembagian sinilah yang terjadi persoalan di mana terjadi kerendahan lebih rendah daripada tempat penyalurannya, sehingga kemudian mengalami kekecilan pada pengairan air ke wilayah-wilayah sawah di bagian Bailoko dan Hupumada sebagian. Demikian saudara pendengar, dari gambaran dari kondisi di angka pembagi dari Bendungan Lekaninu hingga ke pembagi BWK 4 ini. Saya Jerende, saya kembalikan untuk Anda. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.